di hutan Taman Nasional Waikambas, Lampung Timur, Lampung mengakibatkan ratusan hektar lahan hangus dilalap api. Api membakar hutan yang didominasi oleh lahan gambut serta semak belukar. Lokasi kebakaran tersebut diketahui merupakan habitat gajah liar serta area gajah mencari makan. Namun Kementerian Kehutanan memastikan seluruh gajah dalam keadaan selamat, baik gajah yang berada di pusat konservasi maupun yang berada di alam liar. Dan saat kebakaran, ini di bagian selatan Taman Nasional yang terbakar, kebetulan gajah kita ada di bagian utara. Jadi sangat jauh, dan itu perlu kami sampaikan bahwa alhamdulillah gajah kita tidak ada yang terdampak dari secara langsung ya daripada. Sebelumnya, Taman Nasional Waikambas mengalami kebakaran pada Jumat lalu. Namun usai dinyatakan padam, titik api kembali muncul pada Minggu kemarin. Hingga kini, petugas gabungan masih terus berjibaku memadamkan api. Di Lampung Timur, Lampung, Tinus Ristanto melaporkan. Di tengah kebakaran hutan dan lahan, warga Sampit, Kalimantan Tengah bertahan di rumah mereka. Bertahan hidup di tengah kobaran api dan kepungan kabut asap tebal dialami warga di Jalan Kaca Piring Barat Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Warga terdampak yang tetap bertahan mengaku mengalami sesak napas. Sudah 5 hari lamanya petugas gabungan terus melakukan upaya pemadaman, namun api tak juga kunjung padam. Padahal rembetan api terus bergerak mendekati kawasan permukiman warga. Pertama gejala sesak napas, sering flu-flu jalannya. Sakit kepala mungkin sakit kepala, pokoknya intinya sesak napas lah. Karhutla yang terjadi di Kabupaten Kota Waringin Timur saat ini adalah yang terparah sepanjang tahun 2026. BPBD setempat mencatat luas lahan yang terbakar sudah lebih dari 1.400 hektar. Luasan itu dipastikan akan terus bertambah mengingat karhutla masih terus terjadi dan titik-titik baru semakin bertambah. Dari Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Normansyah, iNews melaporkan. Kebakaran masih terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Selain berita tadi, sejumlah informasi menarik lainnya akan mengisi Lintas iNews Siang hari ini. Bersama saya, Kevin Pakan. Inilah Lintas iNews Siang selengkapnya. Dua angkutan umum tabrakan di Jalan Raya Sawangan, Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat. Akibat tabrakan ini salah satu angkot ringsek parah. Tidak hanya itu, sang sopir meninggal dunia di tempat kejadian akibat terjepit badan mobil angkot yang ringsek. Dia dari Depok, langsung nganen aja, dianya nabrak saya. Dia emang nggak apa-apa, berhenti saya. Kecepatannya emang kencang, Bang? Kencang. Abang bawa penumpang? Bawa. Selain 1 orang tewas, 2 diantaranya mengalami luka dan langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Sementara insiden ini langsung ditangani pihak unit laka Satlantas Polres Metro Depok. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, truk pemadam kebakaran alami terguling di Jalan Trans Sulawesi. 8 petugas termasuk sopir alami luka serius. Sementara di Jember, Jawa Timur, pemirsa, truk pemadam terjebak karnaval sound horek. Ini kasih naik, tolong kasih naik, Pak. Inilah detik-detik sejumlah personel damkar Polewali Mandar bergeletakan di badan jalan usai armada pemadam kebakaran yang mereka tumpangi terguling di Jalan Trans Sulawesi, Desa Tumpiling, Kecamatan Wonomulyo, Polewali Mandar, Minggu siang. Kecelakaan bermula saat petugas damkar menerima laporan kebakaran di wilayah Kecamatan Wonomulyo. Petugas kemudian berangkat menggunakan 2 unit armada yang melaju secara beriringan menuju lokasi kebakaran. Saat dalam perjalanan, salah satu armada damkar berusaha mendahului kendaraan di depannya. Namun sebuah mobil tiba-tiba berpindah jalur karena hendak mendahului kendaraan lain di depannya.
Sopir damkar berusaha menghindar dan kehilangan kendali, terguling dan membuat sejumlah personel yang berada di atas armada terjatuh ke badan jalan. 7 personel mengalami luka-luka sedangkan sopir damkar mengeluhkan sesak di bagian dada akibat terhempas saat armada terguling. Petugas telah melakukan olah tempat kejadian perkara serta memeriksa sejumlah saksi untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan. Polisi juga mengamankan mobil yang diduga terlibat dalam kecelakaan untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Huzair Zainal, iNews melaporkan. Armada pemadam kebakaran ini terjebak kepadatan Karnaval Sonhorek di Desa Jambe Arum, Balung, Jember. Petugas harus menunggu dan berusaha mengurai kepadatan arus kendaraan, sehingga perjalanan menuju lokasi kebakaran memakan waktu. Beruntung kebakaran di lahan tebu di Desa Greden Puger, Jember, api padam dengan sendirinya sebelum armada damkar tiba di lokasi. Dari BPBD kepada seluruh masyarakat untuk berlebih berhati-hati, seperti halnya tidak membuang sampah dan lalu membakarnya, karena ini akan cepat menimbulkan kebakaran di area lahan yang utamanya kering. Juga untuk perokok mungkin jangan membuang puntung rokok sembarangan, karena kita lihat salah satu penyebab karhutla yaitu hanya sedikit percikan api akan menimbulkan. Meski tak menimbulkan korban jiwa, kebakaran di lahan kering ini menjadi peringatan kepada masyarakat. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 pelaku pencurian sepeda motor melepaskan tembakan saat dikejar warga di kawasan Sukma Jaya, Depok, Jawa Barat. Kedua pelaku kabur membawa motor korban, namun motor yang digunakan mereka berhasil diamankan warga. Warga Sukma Jaya, Depok, Jawa Barat digegerkan aksi pencurian sepeda motor. Aksi mereka terpergok dan warga langsung mengejar mereka. Salah satu pelaku nyaris tertangkap setelah terjatuh dari sepeda motornya. Namun tak disangka saat terdesak ia melepas tembakan sebanyak 3 kali kemudian kabur bersama rekannya menggunakan sepeda motor curian. Polisi yang mendapat informasi tersebut langsung mendatangi lokasi kejadian. Dari dalam sepeda motor pelaku ditemukan sarung senjata api serta tanda nomor kendaraan palsu. Sementara kasus pencurian dengan senjata api ini kini ditangani Polsek Sukma Jaya. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang perempuan pelaku pencurian kendaraan bermotor tertangkap warga di Kecamatan Sukodadi, Kabupaten Lamongan. Pelaku sempat menjadi bulan-bulanan warga sebelum diamankan polisi. Seorang perempuan ditangkap warga saat hendak membawa kabur sepeda motor curian di Lamongan, Jawa Timur. Pelaku sempat menjadi bulan-bulanan warga sebelum diamankan polisi ke Mapolsek Sukodadi. Dari keterangan saksi, pelaku saat itu bersama seorang temannya yang sedang mendorong motor hasil curian. Warga yang mengetahui motor tersebut milik warga akhirnya mengejar pelaku. Pelaku pembawa motor korban berhasil diamankan, sementara pelaku lainnya yang mendorong motor berhasil kabur. Jadi itu 2 orang, Mas? 2 orang. Laki-laki semua apa cewek-cewek? Laki-laki sama perempuan. Terus yang satunya yang cowok itu? Yang laki-laki. Yang kabur. Jadi itu posisi sepeda itu di depan rumah, Mas, di teras, Mas ya? Iya, di teras. Saat diinterogasi, pelaku mengaku sudah 3 kali melakukan pencurian kendaraan bermotor di 3 lokasi berbeda di Kecamatan Sukodadi. Dalam aksinya, pelaku menyasar motor yang diparkir tanpa pengawasan pemiliknya. Dari Lamongan, Jawa Timur, Abdul Wahid, iNews melaporkan. Pemirsa, CCTV merekam aksi pencurian di sebuah pusat perbelanjaan ternama di Kota Padang, Sumatera Barat. Mirisnya pelaku pencurian ini adalah 3 bocah yang membobol 10 toko sekaligus, menggasak harta benda hingga puluhan juta rupiah. Tiga bocah dengan leluasa berkeliling dan membobol sejumlah toko di Plaza Andalas, Kota Padang, Sumatera Barat. Mereka beraksi saat pusat perbelanjaan ini sudah tutup. Mereka menyebar dan merusak akses masuk ke 10 unit toko yang berbeda.
mulai dari toko telepon seluler, toko pakaian hingga toko kue. Di salah satu toko pakaian, ketiga bocah ini bahkan menggasak sebuah brankas dan menguras seluruh uang tunai di dalamnya. Yang lebih mengejutkan, para pelaku sempat mengganti baju mereka dengan pakaian baru hasil curian. Mereka kemudian meninggalkan pakaian lama mereka begitu saja. Akibat peristiwa ini, total kerugian para korban ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Itu area dari kita masuk itu berantakan, topinya udah berantakan, cuma pintu pun pas dibuka aku langsung nyari itu di brankas. Pas di brankas itu kebuka semua Pak, sama sekali dompetnya itu nggak ditutup lagi, udah kebuka semuanya kosong. Terus aku ambil kan dompetnya, aku bilang Pak ini kita kemalingan, uang kita semuanya hilang gitu. Menindaklanjuti kasus ini, tim Opsnal Polresta Padang telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengamankan sejumlah barang bukti. Kini polisi memburu ketiga bocah tersebut. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar melaporkan. Pemirsa, kami akan segera kembali. Tetaplah di Lintas iNews Siang.